Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da hatta yaumil qiyamah. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimakumullah. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan untuk mengawali pagi hari kita di hari Jumat ini kecuali hanya dengan ucapan rasa syukur. Berkali-kali ucapan rasa syukur yang harus kita panjatkan kehadirat Allah karena telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang kita sendiri tidak bisa membalasnya, mulai dari nikmat bernafas, kemudian nikmat kembali bisa melihat, kemudian nikmat kembali bisa berjalan, kemudian nikmat bisa melaksanakan ibadah salat subuh dan puasa Ramadan, kemudian salawat serta salam selalu teriring dan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Masjid Hidayatul Ummah yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami akan membahas tentang hadis arba'in yang ketiga. Kalau kemarin itu yang kedua tentang rukun Islam, kemudian rukun iman, kemudian ihsan. Kemudian yang pertama tentang niat. Kalau yang hadis arba'in ketiga ini berbicara tentang rukun Islam kembali. Kenapa bisa diulang kembali tentang rukun Islam di dalam hadis arba'in? Karena rukun Islam ini merupakan tiangnya agama, merupakan pondasi agama. Hadis ini berbunyi, An Abdurrahman Abdillah ibnu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah, syahadat kepada Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait in istata'a ilaihi sabila, kemudian berhaji ke Baitullah, dan yang terakhir adalah shaum Ramadan, dan yang terakhir adalah berpuasa Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Yang pertama itu Islam memang diibaratkan seperti rumah, seperti bangunan, seperti gedung yang pondasinya itu berdasarkan lima pondasi, yaitu yang pertama ada syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian yang terakhir yaitu haji. Rukun Islam ini merupakan sesuatu yang wajib, tidak ada yang sunnah, makanya masuk ke dalam sebuah rukun. Tidak ada sesuatu hal yang sunnah. Nah kan kalau dalam Islam itu hukumnya itu ada wajib, kemudian ada sunnah. Di dalam rukun Islam ini tidak ada yang masuk kepada sunnah, karena wajib ain, ya, karena fardu ain. Kalau fardu di Islam itu ada kifayah, kemudian ain. Kalau fardu kifayah itu wajib jika tidak ada sekelompok orang yang mengerjakan, maka kita wajib untuk mengerjakan. Wajib kifayah itu namanya wajib kifayah. Nah jadi contohnya seperti sholat mayit, jika ada sekelompok orang yang sudah menunaikan sholat mayit, maka sekelompok yang lain bisa gugur kewajibannya. Kemudian wajib ain ini adalah wajib individu. Jadi setiap individu
wajib untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Kemudian menegakkan sholat, wa iqamis sholat. Nah, menegakkan sholat yang di sini dimaksud adalah mengerjakan sholat kemudian dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat, artinya mengeluarkan kemudian memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Kemudian seseorang tidak bisa disebut berislam hingga ia mengimani 5 rukun Islam yang ada. Siapa yang kemudian mengingkari salah satunya rukun dari rukun Islam tersebut, maka ia bisa disebut kafir karena telah mengingkari satu rukun Islam. Misalkan kita sudah mengimani, misalkan ada seseorang yang mengimani keempatnya saja, kemudian ia tidak mau melaksanakan puasa, maka ia sudah bisa disebut kafir. Kemudian siapa yang meninggalkan rukun Islam tersebut dalam rangka meremehkan, karena ini adalah kewajiban, tapi ia meninggalkan karena ia menyepelekan dan meremehkan rukun Islam tersebut, maka ia termasuk orang yang fajir. Fajir itu bisa disamakan dengan jahil. Jahil itu artinya orang yang bodoh. Kemudian ada 2 amalan. Ada amalan badaniyah, kemudian amalan maliyah di dalam rukun Islam. Amalan badaniyah yang dimaksud di sini yaitu sholat, amalan yang dikerjakan dengan fisik kita, dengan jasad kita, badan kita. Kemudian amalan maliyah ini adalah amalan yang dikerjakan dengan harta yang kita punya, yaitu wa itaiz zakah, yaitu menunaikan zakat. Nah, sholat ini adalah amalan anggota badan. Bentuknya seperti apa? Dengan bentuknya seperti mengerjakan sholat. Sedangkan puasa itu adalah amalan anggota badan yang sifatnya menahan diri, kemudian meninggalkan sesuatu. Kemudian yang haji, wa tahajjul bait, haji adalah amalan badaniyah pula, dan maliyah. Nah, kalau tadi sholat amalan badaniyah, kemudian zakat amalan maliyah, kalau haji ini dia masuk kepada 2 poin tersebut, yaitu amalan badaniyah dan amalan maliyah. Amalan yang menuntut seseorang untuk melakukannya dengan badan dan juga dengan harta. Nah, semua bentuk rukun Islam ini memang tidaklah lepas dari 3 poin. Yang pertama yaitu ada di dalam bahasa Arab itu namanya badlul mahbub. Nah, ini mengeluarkan sesuatu yang dicintai. Nah, ini seperti zakat. Konsepnya seperti zakat, yaitu mengeluarkan harta kepada yang mampu, untuk diberikan kepada yang mampu. Nah, ini namanya badlul mahbub. Kemudian yang kedua adalah al-kaffu anil mahbub, menahan sesuatu yang dicintai, seperti pada puasa. Kita mencintai makan, kita mencintai minum, tapi kita al-kaffu anil mahbub, kita menahan sesuatu dari yang kita cintai. Kemudian yang ketiga itu ada ijhadul badan. Nah, ini jihad memakai fisik, kemudian badan kita. Berjuang dengan badan itu seperti pada konsep puasa, kemudian konsep haji. Nah, lantas kenapa rukun Islam hanya disebut 5 saja? Tidak ada lain. Jawabannya adalah karena hukum syariat ini memang ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti yang tadi sudah diterangkan, ada wajib, ada sunnah. Nah, perkara yang sunnah itu tentu tidaklah menjadi bagian dari sebuah rukun, karena memang sunnah dan beda hukumnya. Sedangkan perkara yang wajib itu ada 2 macam. Ada kifayah, kemudian ain, seperti yang tadi sudah dijelaskan tadi. Ada fardu kifayah seperti sholat mayit, kemudian fardu ain seperti sholat dan lain sebagainya. Meninggalkan syahadat kemudian, dan rukun iman. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Nah, yang dimaksud dengan hadis di atas, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, seperti tiang untuk satu bangunan. Nah, jelas Islam seseorang itu jadi batal jika semua rukun Islam tadi tidak ada, ataupun salah satunya tidak ada, maka keislamannya menjadi batal. Nah,
Tak ada lagi keraguan baginya jika seseorang memang membatalkan atau mengingkari salah satunya, maka ia akan menjadi kafir. Begitu pula ketika dua kalimat syahadatnya itu tidak ada, Islam juga akan hilang di dalam dirinya. Kemudian yang dimaksud dua kalimat syahadat di sini adalah syahadat Allah, kemudian syahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam riwayat Muslim pun disebutkan dengan mentauhidkan Allah. Ada bentuk lain dari hadisnya dari Muslim, bunyal Islamu ala khamsatin, ala anna yuhadallaha wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wal hajj. Nah, Islam dibangun di atas 5 perkara: mentauhidkan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa, kemudian haji. Meninggalkan salat itu dihukum kafir. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkis shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim nomor 80. Kemudian dari Buraidah radhiyallahu anhu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka. Mereka di sini maksudnya adalah umat muslim. Perjanjian yang terikat adalah salat. Maka siapa saja yang meninggalkan salat, maka sungguh ia telah kafir. Nah, sebagai tanda mulianya salat, saat lupa ataupun ketiduran, kita harus tetap melaksanakan walaupun sudah terlewat waktunya. Asalkan kita ingat atau tersadar, maka kewajiban salat itu tetap ada dan tidak hilang, kecuali bagi orang yang hilang akal seperti gila dan lain sebagainya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha. La kafarata laha illa dzalik." Barang siapa yang lupa salat, hendaknya ia salat ketika ia ingat. Kemudian tidak ada kewajiban baginya selain itu. Maka jika kita ketiduran ataupun lupa, maka usahakan untuk tetap sholat walaupun tidak pada waktunya, walaupun sudah kelewat 1 hari misalkan ataupun 2 hari, selagi kita ingat kewajiban itu akan tetap ada. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada hadis dari Muslim, ya, "Man nasiya salatan aw nama 'alaihi fa kaffarataha an yusalliha idza dzakaraha." Nah, ini seperti yang tadi juga, cuman konteksnya berbeda hadisnya, ya. Barang siapa yang lupa salat atau tertidur, maka tebusannya adalah ia salat ketika ingat. Ia salat ketika ingat, bukan ketika masuk waktunya. Itu untuk salat yang lupa atau yang ditinggalkan. Jadi selagi kita masih ingat, selagi kita tersadar, kewajiban itu akan tetap ada dan harus kita jalankan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meneguhkan hati kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian semoga Allah menguatkan badan kita, menyehatkan badan kita, memudahkan segala urusan dan rezeki kita. Dan kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada taufik dan hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.